telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain Titi Dujayanti yang kini tak lagi sendirian. Seorang Amerika bernama Andy Dougherty telah berada di sampingnya. Dulu waktu setelah cerai dari Bucek, aku tuh pernah pernah memohon sama Tuhan, Tuhan kalau memang ada jodohku, tolong beri tanda-tanda. Pemirsa, banyak pula kabar pendek yang bisa Anda simak kali ini. Antara lain Nafa Urba yang menanamkan uangnya pada bisnis salon. Kemudian kita jumpai pula Sis NS yang kini menjadi anggota MPR utusan golongan. Pemirsa, kabar pertama datang dari Titi Dwijayati. Sudah hampir 2 tahun ini ia adalah perempuan yang sendirian setelah perkawinannya pecah di tengah jalan. Tapi belakangan ini rasanya penyanyi yang sudah berusia 33 tahun itu sudah tidak sendirian lagi. Seorang Amerika telah berada di sampingnya, bahkan telah melamarnya. Seorang perempuan bernama Titi Dwijayati. Seorang perempuan yang pernah tersiksa batinnya ketika bercerai awal tahun lalu dengan membawa 3 orang anak. Tapi perempuan ini pula yang sekarang pasti sangat berbahagia karena telah memperoleh lelaki baru yang bahkan sudah siap mengajaknya ke panggung perkawinan. Dulu waktu setelah cerai dari Bucek, aku tuh pernah memohon sama Tuhan, Tuhan kalau memang ada jodohku, tolong beri tanda-tanda. Dan beberapa tanda itu ada di Andy. Andy Dougherty adalah lelaki baru itu. Tuhan rupanya mendengar permohonan Titi DJ. Suatu hari Andy berada di Jakarta. Untuk pertama kalinya bertemulah ia dengan Titi DJ. Pertama kali ketemu kalau ada Grand Prix Marching Band di Istora Senayan. Tapi kami mulai lebih dekat, lebih akrab ketika dia ada show di Balikpapan. Dan saya ketemu dia di Bandara Cengkareng. Ya, dan ikut dia ke Balikpapan. Andy, manusia dari Amerika ini, sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Keahliannya adalah sebagai pengarah musik dan juga hebat sebagai pelatih marching band. Saat ini, ia melatih marching band Pupuk Kalimantan Timur. Dan di sana pula ia tinggal. Saya pelatih marching band dan saya melihat bahwa dia jadi pendukung untuk marching band lain. Ya. Nggak dimaafkan sampai sekarang loh. Waktu itu aku ngedukung Bulldozer, marching band Bulldozer. Sementara dia kan pupuk Kaltim. Sampai sekarang tidak dimaafkan. Nah di situ kenalan. Terus ketemu lagi bulan Juli waktu aku mau show di Balikpapan Samarinda. Satu pesawat, dia mau pulang ke Bontang. Udah terus ngobrol-ngobrol. Terus dia lihat show aku di Samarinda. Terus pulangnya telepon-teleponan. Terus ya udah komunikasinya lewat telepon sampai bel teleponku melonjak. Terus ya udah semakin lama rasanya semakin dekat. Terus terus bulan September aku dilamar, tanggal 2 September. Sutra. Sutra, maksudnya Titi sudah diajak menikah oleh Andy. Dan orang Amerika ini sudah tahu persis siapa Titi Dwijayati yang 12 Januari tahun lalu bercerai dengan Bucek. Dari perkawinannya terdahulu, Titi melahirkan 3 orang anak, 2 diantaranya kembar, yang saat ini berusia 4 tahun dan yang bungsu berusia 2 tahun. Itulah Titi dengan seluruh ekornya yang akan dinikahi oleh Andy. Komunikasi itu sangat terbuka, dia sangat tulus hati, ya. Dan ya makin lama makin dekat sampai saat saya mau melamar, saya tidak ragu sama sekali bahwa saya mau menjalankan kehidupan saya terus dengan Titi. Pemirsa, cinta memang tak peduli apapun. Semula, Titi juga ragu apakah Andy akan tulus menikahinya, mengingat keadaannya sebagai janda dengan 3 orang anak. Tapi belakangan, Titi menemukan keyakinannya bahwa cinta tak pernah memperhitungkan untung rugi. Ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan dengan logika, ya. Nah, orang kan selama ini selalu wah logikanya nggak bener nih atau apa, tapi ada hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk memahami. Itulah keyakinan Titi Dwijayati yang saat ini berusia 33 tahun dan Andy Dougherty dengan usia 37 tahun. Selebihnya tentu saja Titi sangat mengagumi Andy luar dalam. Pokoknya Andy sebagai manusia tuh punya banyak sekali outstanding qualities yang dewasa sekali, pinter, ya well educated, good looking. Mereka berencana menikah di Indonesia. Inginnya sih tahun ini, tapi melihat keadaan kacau di Indonesia saat ini, Andy berharap semoga cepat teratasi. Itu tanggalnya kami sudah ada memutuskan mau tanggal apa, tapi kami masih simpan itu karena dengan keadaan sekarang kami tidak tahu apakah itu bisa terjadi atau tidak. Jadi masih simpan. Tapi harapan kita itu
sebelum akhir tahun ini. Pemirsa, dari Titi Dwi Jayati dan Andi Dogerti yang bercerita panjang lebar mengenai hubungan mereka, berikut ini saya sajikan kabar-kabar pendek untuk Anda. Saya mulai dengan Nafa Urbah yang menanam uangnya pada usaha salon. Nafa Urbah buka salon di kawasan Pondok Indah. Bersama Novi, perempuan di sebelahnya ini, Nafa menjalin kerja sama usaha. Pokoknya dia pengen punya bisnis yang tentang semuanya tentang wanita. Dan dia ini sangat wanita sekali. Cie. Makanya dari itu dia ngajakin saya kerja sama untuk buka salon ini. Ya akhirnya kita buka salon. Melihat salon ini pastilah modalnya besar. Bersama 5 orang lainnya, mereka patungan. Salah seorang pemodal itu termasuk Primus yang tak lain adalah pacar Nafa Urbah. Mengapa Nafa mengajak Primus? Bukan apa ya, sebenarnya kalau kekurangan uang sih enggak. Cuman kalau aku sendiri kayaknya kurang srek deh ya. Kalau ada Primus kan lebih enak. Jadi ya tadinya Primus nggak mau, masa cowok buka salon sih? Enggak, aku bilang gitu, saya yang buka. Kamu harus ikut aja. Akhirnya ya begitu. Nafa dan Primus terus terang tak mengerti bisnis salon. Mereka hanya percaya saja hingga tak berkeberatan menanamkan uangnya di sini. Selanjutnya mereka berdua jarang menginjak tempat ini. Selama saya ada waktu untuk ngunjungin salon saya sendiri ya saya datang gitu. Kalau kayak sekarang ini saya lagi promosi album saya aja. Jadi kegiatan sinetron saya belum, ntar dulu deh gitu. Saya masih sibuk sama show-show. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali saya masih sempat. Kalau enggak ya saya serahin sama mama saya. Begitulah. Yang penting, keuntungan dari salon ini mengalir ke kocek Nafa Urbah. Banyak undangan show ke daerah. Pada saat hari hanya kemarin, sebenarnya nggak apa-apa. Udah sempet latihan, mau running terus memes istirahat kan, mau dandan. Terus tiba-tiba kok sininya sampai keluar urat-urat sakit kepala gitu. Padahal paginya tuh saya sempat lari, sempat berenang. Cuman mungkin telat makan terus masuk angin terus. Ya kumulatif ya, udah kebanyakan acara. Ya, belakangan memang banyak artis yang sedengar sakit ya, Nita Tilana sakit, kamu sakit gitu. Menurut kamu karena apa nih? Karena memang jobnya udah kebanyakan, saking sibuknya nggak sempat jaga kesehatan, atau memang perubahan cuaca atau apa? Alhamdulillah sebenarnya jobnya banyak iya. Sebenarnya kalau dibilangin nggak jaga kesehatan nggak juga ya. Karena saya justru olahraganya hampir tiap hari. Walaupun misalnya saya show keluar daerah, saya pasti sempatin berenang. Senin sampai Minggu saya olahraga. Justru kebanyakan olahraga, kebanyakan kegiatan, intake yang masuk kurang balance gitu. Tensi saya rendah, gula darah saya kurang. Tidur. Gara-gara sakit sebelum naik panggung itu, Memes terpaksa harus membatalkan kontrak. Baru sekali ini itu terjadi dengannya. Saya minta maaf yang jelas kepada mereka. Saya kirim surat secara resmi, kembaliin duitnya. Kalau saya sih punya kiat minum madu 1 sendok makan sehari. Top. Sebuah pengalaman buruk pernah menimpa Sita. Karena ia ingin langsing, ia paksa tubuhnya untuk diet keras. Tapi akibatnya ia harus berurusan dengan rumah sakit. Aku kan dulu juga pernah gitu loh masa-masa. Jadi aku pernah mencoba diet bener-bener ya. Sampai 1 bulan tuh fitness segala macam, makannya dikit banget segala macam. Akhirnya aku mahnya kena. Terus aku pernah pas mau ke Irian ya waktu itu ya. Itu aku juga sempat disangka tifus juga. Taunya udah gitu ternyata sih mah doang. Bukan mah doang, ternyata penyakit mah. Jadi aku sampai tumbang tuh berapa hari ya, seminggu lah di rumah. Jadi aku nggak mau gitu lagi gitu. Biarkanlah alam mengatur tubuhmu, Sita. Alam pasti punya perhitungan sendiri. Andai kau paksakan dirimu lebih kurus, barangkali kamu tidak menarik lagi. Atau bisa jadi kamu malah sakit-sakitan. Jadi serahkanlah tubuhmu pada alam saja. Ia selalu bijaksana kok mengatur diri kita. Pemirsa, 3 perempuan yang membentuk trio ini terkenal dengan persahabatan mereka. Bila yang satu mengalami kesulitan, yang lain ikut peduli dengan perhatian yang sangat besar. Contoh terakhir adalah Rida dengan bayinya. Bocah sekecil ini kasihan kalau harus dibawa ibunya kemana-mana untuk ikut show. Dengan kesadaran itulah, Dewi dan Sita rela mengurangi jadwal pertunjukan mereka demi bayi Rida. Tapi itulah persahabatan. Meskipun harus mengurangi rezeki yang bisa disambar. Kalau sekarang paling yang kita pikirkan ini kondisinya Rida gitu. Karena kasihan juga kan kalau bayinya harus banyak travel keluar kota gitu. Sementara ketergantungannya kan masih tinggi sekali. Jadi kita berusaha menghindari jangan terlalu banyak keluar kota. Dan kalau bisa jangan mepet. Jadi kalau misalnya dari satu show ke show lain ada tenggang waktunya. Pengorbanan yang sama pasti juga berlaku bila Dewi atau Sita nanti mempunyai bayi. Meskipun saat ini menikah pun belum. Kan nanti kalau misalnya saya senasib sama Sita senasib juga sama juga hitungannya. Aku nggak nanya ya. Aku nggak nanya. Kalau. Oh, Pasti dong,
pasti dong. Begitu Siapa yang Vina paling dekat? komen Siapa yang paling gue. dekat? Ada deh. Ada deh cuman nggak ada ke gue. Ada deh tapi ke Sita. Ada deh. Bulan? Bulan? Oh nggak tahu nggak tahu. Itulah gosip terakhir dari Sita. Tapi ia sendiri belum tahu kapan pasti menikah. Pemirsa, Anda masih menyimak Kabar Kabari bersama saya Indra Brugman. Berikut ini kita dengar laporan dari Sis NS yang duduk di MPR sebagai utusan golongan dari Parvi. Apa yang telah dilakukannya untuk rakyat? Sis NS adalah seorang anggota MPR yang baru saja diangkat mewakili utusan golongan sebagai wakil Persatuan Artis Film Indonesia. Hari-harinya selama ini juga sibuk dengan sidang-sidang. Yang ingin kita tahu, sumbangan apa yang telah diberikannya dalam sidang-sidang majelis terhormat itu? Saya masuk ke MPR naik kendaraan seni dan budaya. Ternyata di kendaraan itu sendirian. MPR juga sendirian dari 700 anggota yang mewakili seni dan budaya cuma satu-satunya. Ada orang-orang kesenian kayak Guru Soekarno Putra, Sofan Sofian, Mangara Sihaan dan banyak lagi. Tapi mereka cenderung lebih lari ke politik gitu. Maka itu karena kendaraan saya seni dan budaya, sesampainya di MPR, saya ngotot harus berkiprah untuk kesenian dan kebudayaan. Alhamdulillah saya berhasil duduk sebagai anggota BP, Badan Pekerja MPR, dan saya memilih di GBHN. Dalam GBHN saya pun alhamdulillah berhasil memasukkan apa yang diminta oleh teman-teman di kesenian, terutama film, itu semuanya sudah masuk. Setidaknya Sis NS merasa telah melakukan apa yang harus dilakukannya dalam memperjuangkan aspirasi kesenian. Ia membandingkannya dengan GBHN masa lalu yang menurutnya tidak terlalu peduli pada kesenian. Saya berpikir dan saya merasakan selama ini pemerintah tidak punya keberpihakan terhadap kesenian, makanya saya ngotot. Dan saya pertaruhkan kalau sampai kesenian tidak juga diperhatikan, tidak ada keberpihakan terhadap kesenian, saya siap copot ini, saya berhenti dari anggota MPR. Tapi Sis NS tak jadi mundur. Karena dibantu oleh anggota-anggota MPR lainnya, setidaknya 4 poin aspirasi kesenian berhasil dimasukkan dalam GBHN kali ini. Yang saya masukkan ke satu adalah kebebasan berkreasi, kebebasan kreativitas dalam berkesenian, itu goal. Yang kedua, menghidupkan perfilman Indonesia, itu goal. Yang ketiga, melestarikan seni budaya tradisional, kemudian mari untuk menggalakkan terciptanya kesenian nasional. Karena kita sampai sekarang tidak punya kesenian nasional. Baru kali inilah Sis NS tahu bahwa kesenian betul-betul tak diperhatikan di MPR. Makanya kesenian selalu terasa dipinggirkan. Itu karena tidak ada yang sungguh-sungguh memperjuangkannya. Di gedung MPR DPR yang diomongin cuma ekonomi politik. Makanya cenderung manusia kalau nggak nyari jabatan nyari duit. Nggak ada yang ngomongin kesenian, kebudayaan, agama. Gitu. Agama lumayan lah, sekarang banyak orang-orang agama yang masuk di utusan golongan, jadi masih di GBHN terakomodir banyak. Tapi kesenian tidak ada yang menyentuh satupun. Jadi saya kayak orang gila udah sendirian aja, dan saya udah teriak-teriak. Ditolak, ini gue buang, gue berhenti jadi anggota MPR kalau sampai ditolak. Alhamdulillah semua fraksi, semua partai menolong saya untuk memasukkan seni budaya di GBHN. Sebagai anggota MPR, boleh dikata mau tidak mau Sis NS mulai bersentuhan dengan apa yang namanya politik. Dan ia mengaku kaget dengan dunia macam ini. Ternyata benar apa yang dibilang bahwa politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Dalam salah satu sidang paripurna waktu itu, tampak kamera televisi ditayangkan di seluruh Indonesia menyorot Sis NS yang sedang tidur di kursi. Tak sedikit orang yang membicarakan kelakuannya ini. Tegangnya iya, tapi capeknya ya, karena badan pekerja kayak saya menyusun GBHN, merancang GBHN itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besoknya. Bayangin, terus jam 9 pagi cuma mandi doang, diplenokan lagi sampai siang. Makanya begitu sidang paripurna saya bisa ketiduran di gedung itu wajar-wajar aja, karena kerjanya 24 jam terus. Begitu ikut paripurna tinggal capeknya doang, karena paripurna kan tinggal dengerin orang pidato aja gitu. Makanya udah nggak sanggup interupsi lagi.